Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ihsanul Fikri? Salam hangat dari Borobudur. Nama saya Muhammad Junda Akmal, umur 16 tahun. Karena alasan COVID, jadi saya memakai masker. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keruntuhan Kerajaan Madang Kamulan. Yang pertama, kehidupan politik. Raja pertama dari Kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok. Ia memerintah selama 20 tahun. Dalam memerintah, ia dibantu oleh permaisurinya bernama Sri Wardani KBI. Saat memerintah, Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakahino Sri Isyana Wikromo Dharma Tunggadewa. Nah, si Sri Maharaja Rakahino Sri Isyana Wikromo Dharma Tunggadewa memerintah dengan adil dan bijaksana. Kehidupan beragama berjalan dengan baik. Rakyat Hindu dan Buddha dapat hidup secara berdampingan. Raja kedua adalah Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh adalah cucu Empu Sindok. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Madang Kamulan diserang oleh Kerajaan Bawahan Sriwijaya. Akibat dari serangan itu, Kerajaan Madang Kamulan mengalami kehancuran. Dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang itu, Dharma Wangsa Teguh gugur, meninggal. Raja ketiga, sekaligus raja termasyhur adalah Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dan Mahendarata, saudara perempuan Dharma Wangsa Teguh. Ia dinikahkan dengan putri Dharma Wangsa Teguh. Pada saat pesta pernikahan itulah terjadi Pralaya Medang. Di tengah keributan, Airlangga berhasil melarikan diri ke hutan bersama pengikutnya yang setia, Narotama. Setelah merasa kuat, Airlangga kembali ke Medang Kamulang dan berhasil menjadi penguasa di sana pada tahun 1019. Airlangga berusaha memulihkan kembali kewibawaan Kerajaan Medang Kamulan. Secara berturut-turut, Airlangga kembali menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi vassal pada pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Setelah kewibawaan kerajaan berhasil dipulihkan, Airlangga memindahkan pusat pemerintahannya dari Medang Kamulan ke Kahuripan. Guna memperbaiki kesejahteraan rakyat, Airlangga melakukan tindakan berikut: memperbaiki pelabuhan Hudung Galuh yang letaknya di muara Sungai Berantas, membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir, membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Berkat jerih payah Airlangga, Medang Kamulan mencapai kerajaan dan kemakmuran. Medang Kamulan menjadi makmur. Pengalaman hidup dan keberhasilan Airlangga itu secara indah dan simbolik dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis Empu Kanwa. Kebijakan Airlangga tampak dari perhatiannya terhadap para Brahmana yang menggemblengnya selama pengembaraan di hutan. Ia mendirikan bangunan suci untuk para Brahmana di Pucangan. Menjelang akhir hayatnya, Airlangga memutuskan mundur dari pemerintahan dan menjadi petapa dengan sebutan Resi Gentayu. Airlangga meninggal pada tahun 1049. Selanjutnya, kehidupan sosial. Masyarakat sudah hidup secara berdampingan walaupun mereka berbeda agama. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Yang keempat, kehidupan ekonomi. Pemindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang ekonomi. Empu Sindok mendirikan pusat kerajaannya di tepi Sungai Berantas dengan tujuan daerah itu mendirikan pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Pada saat pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, aktivitas pelayaran perdagangan bukan saja berlangsung di Jawa Timur, tetapi berkembang keluar wilayah Pulau Jawa. Pada saat itu, Medang Kamulan telah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Namun, akibat serangan dari Kerajaan Bawahan Sriwijaya, segala aktivitas dan kegiatan perekonomian Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Ketika Airlangga berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan, kegiatan perekonomian mulai dibangun kembali. Dalam prasasti Klagen, Raja Airlangga memerintahkan pembuatan tanggul di tepi Sungai Berantas. Tujuannya agar kapal-kapal dapat berlayar menyusuri Sungai Berantas sampai ke pusat pemerintahan. Selanjutnya, kehidupan kebudayaan Kerajaan Medang Kamulan. Kebudayaan Kerajaan Medang Kamulan sudah sangat maju. Hal ini ditunjukkan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan. Misalnya, prasasti yang ditemukan daerah Negil dan juga prasasti Empu Sindok dari Lor, dekat Nganjuk sana. Peninggalan lainnya yaitu peninggalan candi seperti kompleks Candi Belahan di lereng Gunung Panunggahan, Penangguhan,
Candi ini merupakan tempat perabuan jenazah Airlangga. Selain prasasti dan candi, Kerajaan Medang Kamulan juga banyak menghasilkan kitab-kitab terkenal, antara lain kitab Sanghyang Kumahayanikan dari kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Kitab ini menjelaskan pengalaman dan kehidupan Airlangga. Dan terakhir, keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan runtuh dikarenakan kerajaan dibagi menjadi dua. Hal ini terjadi pada masa kekuasaan Airlangga. Ketika berusia 50 tahun, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga sulit menentukan siapa penggantinya. Hal ini terjadi karena putri mahkota, Wijaya Tunggadewi, menolak naik tahta. Anak Airlangga dengan seorang putri Damawangsa Teguh ini memilih mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pertapa. Akibat keputusan Wijaya Tunggadewi, Airlangga harus menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari dua anaknya yang lahir dari selir. Keadaan ini memicu persaingan antara keduanya untuk memperebutkan tahta. Dengan bantuan Empu Barada, Airlangga membagi kerajaan kedua, yaitu Jenggala dan Panjalu, Kediri. Jenggala diberikan kepada Garasaken dan Panjalu diberikan kepada Sanggramawijaya. Dengan pembagian itu maka berakhirlah Kerajaan Medang Kamulan. Sekian dari saya. Terima kasih mau mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.